Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 1. Di bab 1 ini terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama, latar belakang. Di latar belakang ini kita menjelaskan masalah apa yang kita angkat sampai kita menawarkan solusi apa dari permasalahan tersebut. Ulangi lagi, di latar belakang ini kita menjelaskan masalah apa yang akan kita angkat sampai kita menawarkan solusi apa dari permasalahan tersebut. Namun tentunya masih dalam general. Rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun rumusan masalah harus berdasarkan pada masalah juga. Biasanya rumusan masalah ini memiliki dua pertanyaan yang template, apa dan bagaimana. Tujuan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibuat, sehingga apabila ada 3 poin rumusan masalah, maka tujuannya juga harus menjawab dari 3 poin tersebut. Dan dalam penulisan 3 poin tersebut tidak harus dibuat dalam poin 1-3. Akan tetapi dibuat dalam bentuk kalimat pun juga bisa. Manfaat. Manfaat merupakan tujuan jangka panjang dari karya cipta kita. Biasanya manfaat ini pun juga dibuat dalam bentuk template. Yang terakhir, luaran. Luaran merupakan segala sesuatu yang kita hasilkan dari pelaksanaan PKM ini, seperti laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, atau mungkin paten dan kompetisi lomba atau teknologi. Selanjutnya aku akan membreakdown latar belakang ini, karena latar belakang ini merupakan bagian yang paling banyak di bab 1. Di sini biasanya aku membaginya menjadi 4 paragraf. Paragraf pertama menjelaskan 2 hal. Yang pertama, tentang penjelasan umum dari ide kita. Contohnya, alat transportasi yang mayoritas dimiliki oleh kebanyakan orang adalah sepeda motor. Yang kedua, kita memaparkan data terbaru yang bisa mendukung ide kita, yang mana ini sering sekali dilakukan oleh penulis proposal. Contohnya, jumlah sepeda motor di Indonesia sampai tahun 2013 mencapai 86,7 juta unit. Di paragraf kedua, kita menjelaskan tentang penyebab masalah dari permasalahan yang ingin kita selesaikan. Contohnya, sepeda motor saat ini menggunakan kunci konvensional yang mudah untuk dibobol dengan kunci T ataupun cairan kimia, di mana pencuri akan merusak rumah kunci motor. Di paragraf ketiga ini, kita menjelaskan solusi atau invensi sebelumnya, serta memaparkan kelemahannya, yang mana perlu kita tingkatkan teknologinya atau bahkan kita ganti teknologi yang lebih baru. Pada paragraf keempat ini, kita menjelaskan solusi yang ingin kita tawarkan untuk menambal kekurangan invensi sebelumnya. Nah, di sini aku banyak sekali menemukan kesalahan, yang mana penulis proposal itu menjelaskan idenya seolah-olah merupakan gagasan yang paling baru, dan seolah-olah belum ada inovasi sebelumnya. Jangan pernah menulis proposal seperti ini, karena pasti sudah ada inovasi sebelumnya. Jika tidak, mungkin kamu hanya belum menemukannya saja. Selain itu, di paragraf 4 juga dijelaskan kelebihan dan tujuan atau manfaat dari karya cipta yang ingin kita buat. Perlu digarisbawahi, dalam penulisan latar belakang tidak harus dibagi menjadi 4 paragraf. Contoh proposal PKM ke depan pun menggunakan 5 paragraf dalam penulisan latar belakangnya. Dan perlu diingat di paragraf 2 ataupun 3, yang mana penulisan sudah menuju ide kita, jangan sampai lupa kita tekankan urgensi dari penelitian kita dengan menggunakan data-data terbaru yang sudah aku jelaskan sebelumnya, ataupun dengan penelitian sebelumnya. Oke, begitulah materi teori bab 1. Di video selanjutnya akan aku jelaskan bagaimana mengimplementasikan bab 1 ini ke proposal secara langsung. Terima kasih.